Arahato Sama Sambuddhassa. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya, perayaan Waisak Sekolah Dharma Widya pada tahun ini ada beberapa perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena adanya pandemi corona, maka kita mengadakan perayaan Waisak di rumah masing-masing. Dan penyampaian Dhamma Desana dilakukan secara online seperti sekarang ini. Walaupun perayaan Waisak kita lakukan secara online, dilakukan di rumah masing-masing, Bante harapkan kita tetap semangat untuk merayakan hari Waisak ini, karena hari Waisak merupakan hari yang sangat penting bagi kita umat Buddha. Hari Waisak merupakan hari munculnya Buddha di dunia ini. Kemunculan Buddha di dunia ini adalah hal yang sangat jarang terjadi. Dengan munculnya Buddha di dunia, kita bisa mendapatkan jalan atau cara untuk mencapai pembebasan sejati. Kita bisa mengetahui bagaimana cara menjalankan kehidupan ini dengan baik. Hari Waisak memperingati 3 peristiwa agung. Yang pertama, kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Yang kedua, Pangeran Siddhartha setelah menjadi pertapa berhasil mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha. Kemudian yang ketiga, parinibbana atau wafatnya Sang Buddha. Ketiga peristiwa ini terjadi pada hari yang sama di bulan purnama, di bulan Waisak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya, dari perjalanan hidup Buddha Gautama, khususnya Pertapa Gautama ketika berjuang untuk mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha, ada satu hal penting yang patut kita teladani atau contohi. Sikap beliau yang pantang menyerah ketika berjuang untuk mencapai pencerahan. Walaupun banyak penderitaan, kesulitan, kegagalan, dan ketidaknyamanan yang beliau alami, beliau itu tetap berjuang, terus berjuang, pantang menyerah. Itulah satu sikap yang patut kita contohi di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Pertapa Gautama di awal-awal menjadi seorang pertapa, beliau tidak langsung dengan serta-merta menjadi seorang Buddha. Beliau harus berjuang selama hampir 6 tahun, barulah beliau berhasil menjadi seorang Buddha. Di awal-awal beliau berjuang, beliau berguru kepada Alarakalama, salah seorang pertapa yang sangat terkenal di India saat itu. Kemudian beliau berguru kepada Udakkaramaputta. Tetapi setelah berguru kepada Alarakalama dan Udakkaramaputta, ternyata apa yang diajarkan oleh Alarakalama dan Udakkaramaputta tidak membawa pada pencerahan. Beliau lantas berusaha lebih lanjut. Beliau mencoba melakukan praktek pertapaan menyiksa diri. Berbagai macam praktek penyiksaan diri beliau praktekkan, tetapi tak satu pun yang membawa pada pencerahan. Beliau pernah melakukan praktek pertapaan menyiksa diri dengan cara menahan nafas. Beliau menahan nafas sampai dalam waktu yang sangat lama, sampai sekujur tubuh beliau merasakan panas dan sakit yang luar biasa, sampai beliau jatuh pingsan. Kemudian beliau juga melakukan praktik penyiksaan diri dengan cara berbaring di atas tempat yang berduri. Kemudian beliau juga mempraktekkan hanya mengambil satu posisi tubuh, menolak posisi tubuh yang lain. Beliau berdiri secara terus-menerus dan menolak untuk duduk, menolak untuk berbaring. Itu satu posisi tubuh yang beliau lakukan secara terus-menerus. Beliau juga mencoba untuk mengambil posisi duduk berjongkok dan menolak posisi tubuh yang lain. Tidak berhasil dengan cara ini, beliau mencoba lagi cara yang lain. Beliau pernah
memakan kotoran dari anak sapi, memakan kotoran dirinya sendiri. Dan praktik bertapa menyiksa diri lainnya. Beliau lakukan praktik penyiksaan dengan cara mengurangi konsumsi makanan. Di awal-awal beliau hanya makan 1 kali dalam sehari. Kemudian dalam 2 hari beliau makan sekali. Kemudian dalam 1 minggu beliau makan sekali. Kemudian dalam 2 minggu beliau makan sekali. Jadi semakin lama beliau mengkonsumsi makanan semakin sedikit. Tidak berhasil dengan cara ini, beliau coba lagi dengan cara-cara yang lain. Pernah beliau hanya makan 1 buah kola dalam sehari. Kemudian mencoba lagi satu biji kacang dalam sehari. Tidak berhasil, mencoba lagi dengan cara lain 1 biji wijen dalam sehari. Kemudian 1 butir beras dalam sehari. Satu persatu praktek betapa menyiksa diri beliau lakukan dengan perjuangan yang keras. Tetapi tidak satu pun yang membawa beliau ke pencerahan. Akhirnya setelah melakukan praktek ini selama kurang lebih 6 tahun, beliau teringat dulu ketika beliau masih anak-anak, beliau pernah bermeditasi di bawah sebuah pohon jambu. Dia bermeditasi dan berhasil mencapai tingkat samadhi tinggi, yaitu jana pertama. Nah, praktek meditasi inilah yang lantas beliau praktekkan dan beliau kembangkan sampai akhirnya beliau mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudari, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya, inilah perjuangan dari Pertapa Gotama yang luar biasa. Beliau berjuang pantang menyerah walaupun banyak penderitaan dan ketidaknyamanan yang beliau dapatkan. Kita seharusnya menteladani sikap pantang menyerah beliau. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga pasti memiliki cita-cita. Kita memiliki impian. Untuk mencapai apa yang kita cita-citakan atau kita impikan, kita harus memiliki sikap pantang menyerah. Alam tidak menyediakan segala sesuatu yang kita inginkan. Kita harus berusaha berjuang untuk mendapatkannya. Demikian pula cita-cita kita. Semua orang-orang besar di dunia ini, mereka memperoleh kesuksesan mereka, kehebatan mereka, karena mereka memiliki sikap pantang menyerah. Thomas Alva Edison berhasil menemukan bola lampu setelah melewati banyak kegagalan. Ribuan kali dia gagal. Tetapi karena memiliki sikap yang pantang menyerah, akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan bola lampu. Michael Jordan merupakan bintang bola basket dunia. Dia berhasil menjadi pemain basket terbaik di dunia karena dia memiliki sikap yang pantang menyerah. Dia pernah mengalami kekalahan sampai hampir 300 kali. Dia juga pernah gagal memasukkan bola basket ke dalam tim basket 900 kali lebih. Tetapi dia tidak menyerah. Dia terus berjuang, akhirnya dia sukses di bidangnya. Jack Ma merupakan salah satu orang terkaya di Cina. Dia bisa menjadi orang terkaya di Cina bukan karena terlahir di keluarga yang kaya raya, bukan juga karena dia pandai secara akademik. Dia bisa menjadi salah satu orang terkaya di Cina karena dia memiliki sikap pantang menyerah. Di dalam karir perjalanan hidup dia, Jack Ma pernah mengalami kegagalan yang sangat banyak. Dia pernah ditolak oleh sangat banyak perusahaan. 30 kali ia melamar, 30 kali ia ditolak. Pernah 1 kali dia melamar di KFC. Dari 24 orang-orang yang melamar di KFC, hanya 23 orang yang diterima. Dan dia adalah satu-satunya orang yang tidak diterima. Pada saat itu dia sangat sakit hati. Dia merasa bahwa dirinya itu orang yang paling tidak berguna di dunia, orang yang tidak bisa diandalkan. Tetapi kegagalan atau penolakan tersebut
tersebut tidak membuat dia menyerah. Dia tetap berjuang. Dia juga pernah bercerita bahwa dia pernah melamar menjadi polisi, tetapi di antara 5 orang yang melamar, hanya 4 orang yang diterima. Dia merupakan orang yang tidak diterima. Akhirnya karena sikap yang pantang menyerah ini, Jack Ma berhasil mendirikan Alibaba, dan Alibaba mendatangkan keuntungan yang luar biasa kepada Jack Ma, dan Jack Ma berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Cina. J.K. Rowling adalah pengarang dari novel Harry Potter. Untuk menerbitkan novel Harry Potter-nya, ia harus mencari penerbit yang mau menerima novel Harry Potter-nya. Selama 1 tahun ia mencari penerbit tersebut. Tidak satupun penerbit yang ada di Inggris yang mau menerima novel Harry Potter-nya. Pada saat itu ia berada dalam keadaan yang sulit. Dia lagi menganggur. Sementara menganggur, dia harus membesarkan satu-satunya anak yang ia punyai. Ia pisah dengan suaminya karena suaminya bertindak keras pada dia, melakukan tindak kekerasan. Dia bertahan hidup hanya karena bantuan dari pemerintah. Di masa-masa yang sulit ini, ia mengalami depresi. Satu-satunya orang yang sangat ia cintai pada saat itu meninggal karena sakit kanker, ibunya meninggal. Dalam keadaan sulit tersebut, ia harus bertahan hidup, ia harus berjuang. Untunglah ia tidak menyerah. Ia terus berusaha mencari penerbit yang mau menerima novel Harry Potter-nya. Akhirnya ada satu penerbit kecil yang mau menerima novel Harry Potter-nya. Dan novel Harry Potter ini akhirnya laris, terjual, menjadi bestseller, dan akhirnya diangkat, dibuat film. J.K. Rowling pun menjadi salah satu orang kaya di dunia. Ia sukses karena novel Harry Potter-nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya, ini merupakan contoh orang-orang besar, orang-orang sukses di dunia yang mana mereka memperoleh kesuksesannya karena sikap pantang menyerah itu. Sama seperti orang-orang sukses ini, kita di dalam hidup ini seharusnya mengikuti mereka. Kita pasti memiliki cita-cita, punya impian. Kalau kita ingin berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan atau impikan, maka milikilah sikap yang pantang menyerah ini. Ada beberapa alasan kenapa kita tidak seharusnya menyerah. Segala sesuatu yang berkondisi di dunia ini adalah tidak kekal. Demikian pula permasalahan, halangan atau rintangan yang kita hadapi di dalam perjuangan kita. Halangan atau rintangan yang kita hadapi tersebut pasti akan berubah. Bisa aja halangan atau rintangan tersebut dengan berlalunya waktu menjadi melemah, ataukah malah menjadi tiada. Pada saat kita berjuang terus pantang menyerah dan masalah atau rintangan tersebut berubah menjadi tiada atau berubah menjadi lebih ringan, maka kita pasti berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan. Mengapa kita harus berjuang pantang menyerah? Karena segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Demikian pula dengan diri kita. Kita bisa berkembang, kita bisa maju, kemampuan kita bisa meningkat, pengetahuan kita juga terus bertambah. Dengan kemampuan yang meningkat, pengetahuan yang bertambah, segala yang menjadi masalah kita bisa menjadi lebih mudah, bisa terselesaikan dengan lebih gampang. Karena itu kita patut untuk terus berjuang pantang menyerah. Ada satu percobaan yang dilakukan. Ada seekor ikan hiu dimasukkan ke dalam sebuah tangki air yang besar. Kemudian ke dalam tangki air yang besar ini dimasukkan pula ikan-ikan kecil. Segera setelah ikan-ikan kecil ini dimasukkan, ikan hiu itu berenang dengan cepat mengelilingi tangki air sambil mengintai ikan-ikan kecil tersebut. Tidak lama setelah itu ikan hiu mulai menyerang dan memakan ikan-ikan kecil tersebut. Kemudian
Ke dalam tangki air besar ini dimasukkan selembar fiberglass yang sangat kuat untuk memisahkan tangki air ini menjadi dua bagian. Satu bagian berisi ikan hiu dan satu bagian berisi ikan-ikan kecil. Nah, setelah fiberglass yang sangat kuat itu dimasukkan, ikan hiu itu mulai kembali menyerang ikan-ikan kecil. Tetapi kali ini usahanya gagal. Ketika ia menyerang ikan-ikan kecil tersebut, tubuhnya membentur fiberglass yang begitu kuat. Tubuhnya terpantul mundur. Dia mencoba lagi. Berkali-kali dia mencoba, tetapi dia tidak berhasil. Dia selalu terpantul mundur. Akhirnya setelah banyak kali mencoba, lama-kelamaan dia menjadi lelah dan lemas. Akhirnya dia pun menyerah. Percobaan ini dilakukan berulang-ulang sampai beberapa minggu kemudian ikan hiu ini mulai tidak agresif lagi, tidak berusaha untuk menyerang ikan-ikan kecil tersebut. Nah, ketika dilihat ikan hiu ini sudah tidak agresif, tidak berusaha menyerang ikan-ikan kecil tersebut, fiberglass diangkat, dikeluarkan dari tangki air. Yang menakjubkan, ternyata ikan hiu tersebut tidak berusaha untuk menyerang ikan-ikan kecil tadi. Jadi ikan hiu ini seakan-akan menganggap bahwa tidak ada gunanya dia menyerang ikan-ikan kecil itu. Karena dia tidak bakal bisa menyerang ikan-ikan kecil tersebut. Dia tidak bisa memakan ikan-ikan kecil tersebut. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, siswa-siswi sekolah Dharma Widya. Bukan berarti kegagalan-kegagalan yang kita alami di dalam hidup akan merupakan kegagalan untuk seterusnya. Kita mungkin gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetapi bisa aja kali ke-10 kita berhasil di dalam usaha kita. Karenanya janganlah karena kegagalan yang kita alami kita lantas menyerah, tidak mau berjuang lagi. Cobalah untuk tetap berjuang, karena semua masalah, semua halangan, rintangan adalah tidak kekal. Bisa berubah. Dengan berlalunya waktu, kita kemungkinan bisa mengatasi masalah tersebut. Dengan berubahnya waktu, kita kemungkinan memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Kalau kita tetap berjuang, kita pasti berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan. Ada lagi satu kenyataan, satu contoh yang baik di mana di dalam hidup ini kita seharusnya tidak boleh untuk terlalu cepat menyerah. Di sebuah tempat pertunjukan ada seekor gajah pertunjukan. Untuk menjaga gajah pertunjukan ini supaya dibawa kendali, si petugas pertunjukan hanya mengikatkan rantai besi ke kaki gajah tersebut, dan kemudian rantai besi ini diikatkan pada sebatang pasak yang ditanam ke dalam tanah. Gajah ini dengan kekuatannya yang luar biasa sebetulnya bisa merobohkan pohon, bisa menghancurkan apa-apa yang ada di depannya. Dia sebetulnya mampu untuk memutuskan rantai besi tersebut dengan mudah. Dia bisa mencabut pasak kayu itu dengan sangat mudah, kemudian melarikan diri. Tetapi dia tidak melakukannya, bahkan mencoba untuk melakukannya dia sama sekali tidak mencoba. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada waktu gajah ini sewaktu masih bayi, ia sudah diperlakukan dengan cara itu. Dia diikat dengan rantai besi, kemudian rantai besi tersebut diikatkan pada pasak kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Ketika masih bayi, tentunya kekuatannya belum cukup kuat untuk memutuskan rantai besi tersebut. Ketika ia mencoba untuk membebaskan diri, meloloskan diri, ia tidak berhasil. 1 kali mencoba, 2 kali mencoba, 3 kali mencoba, ia gagal. Ia tidak bisa
membebaskan dirinya dari rantai besi tersebut. Dia tidak bisa memutuskan rantai besi tersebut. Akhirnya setelah banyak kali mencoba dan berulang-ulang terus, dia menganggap bahwa dia tidak mungkin bisa terbebas dari rantai besi tersebut. Akhirnya dia menyerah. Walaupun waktu sudah berlalu, dia sudah tumbuh menjadi seekor gajah besar, gajah dewasa dengan kekuatan yang luar biasa. Dia tetap menganggap bahwa dia tidak bakal bisa membebaskan diri dari rantai besi tersebut. Sehingga ketika gajah ini diikatkan dengan seutas rantai besi, dia tidak melakukan usaha untuk membebaskan diri karena dia menganggap bahwa dia tidak mungkin bisa bebas, dia tidak mungkin bisa meloloskan diri. Demikian pula Bapak Ibu saudara-saudari, siswa-siswi sekolah Dharma Widya. Di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita alami, yang merintangi kita, yang menghalangi kita, bisa aja kita atasi karena kita telah berkembang. Kita telah memiliki kemampuan yang cukup. Ketika kita telah memiliki kemampuan yang cukup, kalau kita masih menganggap bahwa kita tidak mampu, maka kita tidak akan berusaha, kita menyerah, kita tidak berjuang lagi. Kalau kita menyerah, tidak berjuang lagi, kita tidak bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Kalau kita tetap berusaha, berjuang terus, dan berulang-ulang kita berjuang, pasti kita akan berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, siswa-siswi sekolah Dharma Widya, sebagai penutup, Bante ingin bercerita tentang kisah perjalanan hidup dari seorang atlet. Atlet ini adalah seorang atlet berkulit hitam wanita. Dia berhasil menjadi atlet nomor 1 di dunia karena memiliki sikap yang pantang menyerah. Wilma Rudolph. Dia terlahir sekitar di tahun 1940-an. Dia terlahir di keluarga yang miskin. Dia merupakan anak yang ke-20 dari 22 orang saudara. Karena memiliki kondisi tubuh yang lemah, dia sering sakit. Di usianya yang 4 tahun, dia terkena radang paru-paru yang cukup parah. Dan ia juga terkena polio. Akibat menderita polio, kakinya lumpuh. Dan dokter sudah memvonis dia bahwa dia tidak bakal bisa berjalan seumur hidup. Tetapi mamanya selalu menghibur dia. Mamanya bilang, kamu pasti bisa berjalan. Suatu saat kamu pasti bisa berjalan. Dan dia percaya sama kata-kata mamanya dibandingkan kata-kata dokter. Tentunya sebagai orang tua tidak ingin melihat anaknya tidak bisa berjalan. Orang tuanya berusaha untuk menyembuhkan dia, membuat dia bisa berjalan kembali normal seperti orang-orang lainnya. Setiap satu minggu dia bawa anaknya ini ke rumah sakit untuk terapi 2 kali. Kemudian setiap hari Wilma Rudolph mendapatkan terapi pijat dari saudara-saudaranya. Itu usaha yang dilakukan oleh keluarga dari Wilma Rudolph supaya Wilma Rudolph bisa normal kembali. Ternyata usaha tersebut harus dibarengi dengan usaha dari dirinya sendiri. Dia sendiri berjuang untuk bisa berdiri, untuk bisa berjalan kembali. Akhirnya dengan bantuan dari alat penyangga kaki, dia berhasil berjalan. Di usianya yang 9 tahun, dia lepas alat penyangga kaki tersebut. Dia lepas dan berusaha untuk bisa berdiri, berjalan. Tetapi ia selalu terjatuh. Dia tidak menyerah. Berulang kali dia mencoba untuk bisa berdiri, berjalan. 4 tahun dia berusaha untuk melakukan hal ini. Di usianya yang ke-13 tahun, ternyata dia sudah bisa ikut perlombaan lari. Dia ikut lomba lari, ternyata dia tidak berhasil.
ia kalah. Ia tertinggal jauh dari peserta yang lain. Tetapi itu sudah ada kemajuan dibandingkan sebelumnya yang mana ia tidak bisa berjalan sama sekali. Kemudian ia sering mengikuti pertandingan demi pertandingan demi pertandingan. Walaupun dia yang dulu cacat, yang dulu tidak mampu untuk berjalan, kini dia sudah bisa berjalan berlari walaupun tidak sempurna. Akhirnya setelah berulang kali mengikuti pertandingan lari, perlombaan lari, ia berhasil memenangkan satu perlombaan lari. Di puncak karirnya, ia terpilih sebagai seorang wanita yang mewakili Amerika mengikuti Olimpiade Dunia. Ia mewakili Amerika sebagai atlet lomba lari di tahun 1960 dan ia berhasil meraih 3 medali emas. Medali emas dengan lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Semuanya ia peroleh karena perjuangan yang pantang menyerah. Ia tidak mudah untuk mendapatkan medali tersebut. Ia bisa mendapatkan medali-medali tersebut karena ia berjuang secara terus menerus. Ia yang kelihatan tidak mungkin untuk berjalan, ia yang kelihatan dulunya tidak mungkin untuk bisa berlari, ternyata mematahkan kenyataan-kenyataan tersebut. Dengan usahanya yang pantang menyerah, ia berhasil membuktikan kepada dunia bahwa dirinya adalah orang yang hebat, orang yang sukses. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya, ini merupakan beberapa contoh, beberapa alasan di mana di dalam hidup ini kita seharusnya memiliki sikap yang pantang menyerah. Karena sikap yang pantang menyerahlah yang merupakan faktor utama kesuksesan seseorang. Kalau kita mau tahu kunci kegagalan seseorang adalah ketika ia menyerah. Kunci kesuksesan seseorang kalau ia mau terus berjuang, ia pantang menyerah. Semoga apa yang Bante sampaikan pada perayaan Hari Waisak Sekolah Dharma Widya tahun 2020 ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Sabde Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.